dari kelas 98. Teman-teman, saya mau tanya dulu ya, siapa di sini yang punya sahabat dekat? Coba angkat tangan. Wah, hampir semua ya. Sekarang pertanyaan kedua, siapa yang pernah ikut-ikutan teman padahal sebenarnya tahu itu salah? Jangan ya, teman-teman yang saya banggakan, hari ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya menjaga dan memilih teman. Kenapa ini penting? Karena teman itu sangat berpengaruh dalam hidup kita. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, insya Allah kita juga akan ikut baik. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang yang suka berbuat buruk, bisa-bisa kita ikut terbawa. Teman-teman, misalnya kita punya teman yang rajin belajar, kita jadi ikut semangat belajar. Tapi kalau kita punya teman yang suka bolos, malas, atau berkata kasar, lama-lama kita bisa ikut seperti itu. Makanya memilih teman itu penting. Saya mau tanya lagi ya, kalau kalian disuruh pilih, A. Teman yang ngajak belajar dan berbuat baik, B. Teman yang ngajak bolos dan main terus. Pilih yang mana? Yang pilih A siapa? Yang pilih B jangan ya. Nah, semua pasti jawabannya. Tapi yang sulit itu bukan memilih, melainkan tetap konsisten. Saya mau pantun. Pergi pagi membeli buku, singgah sebentar membeli pena. Pilihlah teman yang baik selalu, agar hidup penuh bermakna. Ke masjid membaca Al-Quran, hati tenang terasa damai. Teman baik membawa kebaikan, teman buruk bisa mencelakai. Teman-teman, di zaman sekarang, pergaulan itu luas sekali, bukan hanya di sekolah, tapi juga di media sosial. Kadang kita punya teman di dunia maya, tapi tidak semua membawa pengaruh baik. Makanya kita harus pintar memilih, apakah teman ini membuat kita lebih dekat kepada Allah, atau justru menjauh. Teman-teman yang saya sayangi, ciri-ciri teman yang baik itu mengajak kita berbuat baik, mengingatkan saat salah, dan tidak menjerumuskan kita, selalu mendukung hal positif. Kalau ada teman yang mengajak ke hal buruk, kalian harus berani bilang tidak. Karena teman sejati bukan yang selalu ikut-ikutan, tapi yang berani menjaga diri. Teman-teman, mari kita mulai dari sekarang memilih teman yang baik dan menjadi teman yang baik juga. Karena kita juga bisa menjadi pengaruh bagi orang lain. Saya tutup dengan pantun. Pergi ke taman melihat bunga. Bunga indah berwarna-warni. Kalau ingin hidup bahagia, pilih teman yang baik hati. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tepuk tangan sekali lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan yang baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rara Bunga Borusaragi dari kelas 19. Teman-teman yang saya banggakan, sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu nih. Coba angkat tangan, siapa di sini yang pernah keceplosan ngomong? Atau
sesuatu yang akhirnya disesali. Nah, ternyata banyak ya. Itu tandanya kita memang perlu belajar satu hal yang penting hari ini, yaitu berpikir sebelum berkata. Teman-teman sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, lisan kita itu kecil, tapi dampaknya besar. Bisa membuat orang senang, tapi juga bisa melukai hati orang. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Artinya apa? Kalau kita mau bicara, pastikan itu baik. Kalau tidak yakin, lebih baik diam. Coba bayangkan, sekali kita berkata kasar kepada teman, mungkin hanya 5 detik, tapi sakit hatinya bisa 5 hari, bahkan 5 tahun. Makanya penting sekali kita berpikir dulu sebelum berbicara. Saya mau tanya lagi nih, kalau ada teman kalian melakukan kesalahan, lebih baik A. Langsung dimarahi di depan banyak orang, atau B. Ditegur dengan baik-baik secara pribadi. Coba jawab. Yang pilih A angkat tangannya. Yang pilih B. Nah, yang benar tentu B. Kenapa? Karena itu menunjukkan kita berpikir dulu sebelum bicara. Saya mau pantun dulu nih. Pergi ke masjid membawa sejadah. Tak lupa membawa ayat Al-Quran. Jaga lisan setiap saat dan waktu agar selamat dunia dan akhirat kawan. Jalan-jalan ke kota Madinah, hingga sebentar membeli kurma. Kalau ingin hidup penuh berkah, jaga ucapan, jaga lisan kita. Teman-teman, di zaman sekarang bukan hanya lisan saja, tapi juga jari kita harus dijaga. Apa maksudnya? Kita lihat di media sosial, kadang orang berani berkata kasar di chat, di komentar, karena tidak bertatap muka. Padahal dalam Islam semua itu tetap dicatat oleh malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tidak ada satu kata pun yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu mencatat. Jadi bukan hanya ucapan, tapi juga tulisan kita akan dipertanggungjawabkan. Misalnya, ada teman kita salah sedikit, lalu kita ejek, kita hina. Awalnya mungkin kita merasa lucu, tapi bagi dia bisa jadi itu sangat menyakitkan. Sebaliknya, kalau kita berkata baik, gak apa-apa, nanti kita belajar sama-sama ya. Nah, itu bisa membuat teman kita semangat. Jadi sebelum berbicara, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah itu benar? Apakah itu baik? Apakah itu perlu? Kalau tidak memenuhi 3 itu, lebih baik diam. Karena diam itu tidak merugikan, tapi kalau bicara bisa berakibat panjang. Teman-teman yang saya cintai, mari kita mulai dari sekarang, belajar mengontrol lisan kita. Karena orang hebat bukan yang pandai bicara saja, tapi yang bisa bijak dalam berbicara. Akhir kata saya tutup dengan takbir. Pergi haji ke tanah suci, pulang membawa air zam-zam. Mari kita jaga tutur kata sejak dini agar hidup damai dan penuh berkah. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.